Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang WLAN. Oke, sebelum masuk di pembahasan, marilah kita berkenalan terlebih dahulu. Ada saya sendiri, Tovan Firmansyah, ada teman saya Faiz Rahmat, ada teman saya juga Kiswa Nugrah, Muhammad Dirga, dan ada Anissa Rizky dan Nur Hasni. Untuk mengetahui materi apa saja yang kita bawakan, yang pertama ada pengertian WLAN, yang kedua ada sejarah WLAN, yang ketiga ada komponen WLAN, yang keempat ada fungsi dan cara kerja WLAN, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan WLAN. WLAN adalah singkatan dari Wireless Local Area Network, yaitu suatu jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi data. Saya atas nama Muhammad Dirga Fauzan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sejarah WLAN. Perusahaan pertama yang mengembangkan teknologi wireless LAN ini adalah IBM dan Hewlett Packard, yaitu pada akhir tahun 1970-an. IBM merancang dengan teknologi infrared, sementara HP dengan teknologi RF atau frekuensi radio. Hasilnya, dengan data rate hanya 100 kbps, masih belum sesuai standar IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers, Asosiasi Insinyur Elektro Internasional, untuk membangun suatu LAN, yaitu 1 Mbps. Kedua, pada tahun 1985 FCC atau Federal Communication Commission, Badan Regulasi Teknologi Komunikasi AS, menetapkan pita Industrial Scientific and Medical atau ISM band, yaitu 902 sampai 928 MHz, 2400 sampai 2483,5 MHz, dan 5725 sampai 5850 MHz yang bersifat tidak terlisensi, sehingga pengembangan WLAN secara komersial memasuki tahapan serius. Akhirnya pada tahun 1997 IEEE membuat suatu spesifikasi atau standar WLAN yang pertama dengan kode IEEE 802.11, bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Hanya saja kecepatannya 2 Mbps. Pada tahun 1999 muncul spesifikasi baru bernama 802.11b, di mana tipe ini bisa mencapai data rate 11 Mbps. Namun ada satu kelemahan dari tipe ini, yaitu banyak alat-alat lain yang menggunakan gelombang radio pada frekuensi ini, 2,4 GHz, misal cordless phone, microwave oven, dan lain-lain. Perubahan dan spesifikasi baru yang lebih mumpuni pun bermunculan. Misalnya, tak lama setelah tipe 802.11b, IEEE membuat spek baru 802.11a yang menggunakan frekuensi 5 GHz dan data rate mencapai 54 Mbps. Kemudian pada tahun 2002 muncul 802.11g yang menggunakan kelebihan pada 802.11b dan 802.11a. Perkenalkan, nama saya Kristiano Garbasis, akan menjelaskan tentang komponen-komponen wireless LAN yang paling utama. Pertama-tama, wireless LAN sebenarnya tidak sulit untuk menginstalnya, asalkan tahu faktor penting apa yang harus dipahami dan peraturan apa yang harus disetting. Maka tidak sulit dalam instalasi dan perbaiki atau mengatasi masalah yang timbul di hari kemudian. Ada komponen utama dari wireless LAN, yaitu komponen perangkat keras dan komponen perangkat lunak. Pertama itu adalah komponen perangkat keras. Perangkat keras terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu yang pertama
A. Perangkat wireless definity atau sebuah perangkat elektronik yang dibuat untuk berkomunikasi dengan perangkat sejenis melalui gelombang elektromagnet atau yang dikenal sebagai radio frekuensi atau disingkat RF. Setelah terhubung satu sama lain, maka sambungan yang terbangan itu kemudian dipakai untuk melewati data digital dari satu komputer ke komputer yang lain. B. Access point atau access point router dan wireless LAN. Yang pertama itu adalah access point, merupakan perangkat WiFi yang bertugas untuk menghubungkan WiFi klien dengan jaringan LAN melalui koneksi kabel. Selain itu, access point juga dipakai untuk menghubungkan sesama access point dengan tujuan untuk memperluas jangkauan. Yang kedua adalah wireless adapter, adalah klien dari wireless access point. Wireless adapter berperan sebagai perantara atau penghubung antar komponen dengan wireless access point. Komputer tidak akan bisa terhubung ke jaringan wireless LAN jika tidak dilengkapi atau dipasang dengan wireless LAN adapter. C. Antena. Antena sebuah perangkat wireless berfungsi sebagai alat yang bertugas untuk memancarkan dan menerima signal radio frekuensi. Daya pancar sebuah perangkat WiFi selain ditentukan oleh bawaan dari perangkat itu tapi juga ditentukan oleh kapasitas dari sebuah antena. Kapasitas atau kemampuan antena sebuah perangkat wireless biasa bisa dikurangi dan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Ada juga antena yang terpasang secara permanen bersama dengan perangkat komputer atau di dalam WiFi adapter. Jenis antena yang permanen seperti ini tidak bisa ditambah atau dikurangi kapasitasnya. Yang terakhir yaitu adalah frekuensi radio. Jenis frekuensi radio yang dipakai oleh wireless definity atau WiFi adalah A. 2,4 GHz atau 2400 MHz, B. 5,2 GHz sampai dengan 5,8 GHz, C. RJ45 port untuk kabel Ethernet. Biasanya perangkat wireless dilengkapi juga dengan port RJ45. Biasanya pada access point. Fungsi port RJ45 adalah untuk terhubung ke jaringan kabel. Seperti ini contoh frekuensi radio, gelombang frekuensi radio. Perangkat lunak atau software. A. Firmware. Firmware adalah operating system yang menjalankan perangkat access point. Setiap merek access point memiliki firmware yang berbeda-beda. B. Konfigurasi. Konfigurasi adalah aturan antar software yang berperan untuk mengatur agar klien dan access point dapat terhubung antar satu sama lain. Keamanan. Tanpa pengaman, access point bisa terhubung dengan VLAN mana saja. Fungsi pengaman pada wireless LAN adalah agar access point benar-benar terkoneksi dengan VLAN-nya yang diinginkannya atau yang benar-benar terdapat pada jaringan, bukan yang berada di luar dari jaringan. Perkenalkan, saya Anissa Rizky Ramadhani. Saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dan cara kerja dari WLAN. Fungsi utama dari WLAN sendiri atau Wireless Local Area Network adalah untuk mengakses area LAN atau area lokal dengan memakai jaringan nirkabel dengan menggunakan frekuensi radio. Jaringan ini dibangun dari 4 komponen utama, yaitu yang pertama jalur akses, PC seluler atau desktop, interface WLAN, dan juga atom atau prosesor. Nah, jadi cara kerja dari WLAN sendiri itu yaitu adalah internet pertama-tama akan diteruskan ke VPN router. Setelah dari VPN router, maka akan diteruskan lagi ke wireless access point, di mana nanti dari wireless access point itu akan dibagikan ke beberapa perangkat yang terhubung seperti desktop, handphone, laptop, dan juga IP phone. Dan perlu diingat juga bahwa dalam jaringan WLAN ini hanya dapat dibagikan area lokal atau local area network. Jadi jangkauannya sendiri itu terbatas hanya untuk satu area lokal saja. Dan juga pada jaringan WLAN ini menggunakan
firewall untuk menjaga keamanan dari jaringannya sendiri. Cara kerja data dari WLAN sendiri itu adalah dapat diakses secara nirkabel atau melalui udara dengan menggunakan gelombang elektromagnetik dengan teknologi spread spectrum atau biasa disingkat dengan SST. Teknologi ini mampu membuat pengguna dapat menggunakan satu pita frekuensi secara bersamaan. Teknologi ini juga merupakan salah satu perkembangan dari teknologi sebelumnya, yaitu Code Division Multiple Access atau CDMA. Teknologi SST menggunakan dua metode pendekatan, yaitu yang pertama yaitu Direct Sequence Spread Spectrum atau biasa disingkat dengan DSSS, yaitu adalah suatu metode yang dapat mentransfer sinyal ke pita frekuensi tetap sebesar 17 MHz. Metode ini menggunakan urutan langsung yang memancarkan sinyal dengan lapisan multiplex dengan tanda yang mengurangi noise dan interferensi. Kode yang sesuai dengan frekuensi akan diproses, sementara kode yang tidak sesuai akan diabaikan. Yang kedua adalah Frequency Hopping Spread Spectrum atau FHSS, yaitu adalah suatu metode transmisi sinyal radio ke pita frekuensi tetap dengan nilai sebesar 1 MHz. Selain itu, FHSS mengubah frekuensi pembawa di antara frekuensi lain yang menggunakan pita spektrum besar. Prinsip metode ini menggunakan pita sempit bergantian dalam transmisi sinyal periodik yang bergerak dari satu saluran frekuensi ke yang lain antara 20 hingga 400 milidetik. Perkenalkan, nama saya Nur Hasni. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari WLAN. Yang pertama, mobilitas dan produktivitas tinggi. WLAN memungkinkan klien untuk mengakses informasi secara real-time sepanjang masih dalam jangkauan WLAN, sehingga meningkatkan kualitas layanan dan produktivitas. Pengguna bisa melakukan kerja dimanapun ia berada, asal di lokasi tersebut masuk dalam coverage area WLAN. Yang kedua, kemudahan dan kecepatan instalasi. Karena infrastrukturnya tidak memerlukan kabel, maka instalasi sangat mudah dan cepat dilaksanakan tanpa perlu menarik atau memasang kabel pada dinding atau lantai. Yang ketiga, fleksibel. Dengan teknologi WLAN sangat memungkinkan untuk membangun jaringan pada area yang tidak mungkin atau sulit dijangkau oleh kabel. Misalnya di kota-kota besar, di tempat yang tidak tersedia infrastruktur kabel. Yang terakhir, menurunkan biaya kepemilikan. Dengan satu akses point, sudah bisa mencakup seluruh area dan biaya pemeliharaannya murah, atau hanya mencakup stasiun sel, bukan seperti pada jaringan kabel yang mencakup keseluruhan kabel. Perkenalkan, nama saya Faiz Rahmat Sudirman. Selanjutnya akan menjelaskan kelemahan dari WLAN. Biaya peralatan mahal. Kelemahan ini dapat dihilangkan dengan mengembangkan dan memproduksi teknologi komponen elektronika sehingga dapat menekan biaya jaringan. Yang kedua itu delay yang besar. Adanya masalah propagasi radio seperti terhalang, terpantul, dan banyak sumber interferensi. Kelemahan ini dapat diatasi dengan teknik modulasi, teknik antena, diversity, teknik spread spectrum, dan lain-lain. Kapasitas jaringan menghadapi keterbatasan spektrum. Pita frekuensi tidak dapat diperlebar tetapi dapat dimanfaatkan dengan efisien dengan bantuan bermacam-macam teknik seperti spread spectrum atau DSCDMA, dan keamanan data. Kerahasiaan kurang terjamin. Kelemahan ini dapat diatasi misalnya dengan teknik spread spectrum. Sekian penjelasan materi WLAN atau wireless LAN dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.